Katanya Allah Maha Besar, misalkan gitu. Kenapa Anda ragu? Berarti kan ragu itu artinya apa? Anda tidak percaya kepada Sang Pemberi, bahwa Dia bisa ngasih. Gitu. Bahkan di bahasa yang tidak enak, Anda sedang menghina Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan tidak mampu mewujudkan itu. Om Bimo tolong ceritakan pengalaman saat dulu Om Bimo memimpikan rumah vibrasinya seperti apa. Ya, jadi teknik menarik goals, entah itu rumah, mobil, dan lain sebagainya, teman-teman, tekniknya yang pertama adalah lakukan di kondisi gelombang otak yang alfa atau theta. Kondisi santai, rileks, tenang. Jangan di kondisi yang panik, jangan di kondisi-kondisi yang lagi mikir, yang lagi santai. Bisa seperti beberapa yang lalu saya live ritual di depan teras dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan itu. Kondisinya diciptakan dulu, ya, kondisinya. Lalu, sebelum afirmasi, bereskan dulu suasana hati. Misal nih, teman-teman lagi dikecewain, entah dikecewain pasangan, entah dikecewain atau direndahkan oleh mertua atau orang tua sendiri, atau mungkin teman kerja dan sebagainya. Lalu teman-teman buat afirmasi itu tidak bagus. Gitu. Banyak orang yang afirmasi memimpikan misalkan rumah gitu ya. Itu sebelum afirmasi suasana hatinya nggak dijaga dulu gitu. Masih di kondisi yang sakit, dendam, marah gitu. Lalu afirmasi biar segera dapat, ini energinya rendah untuk narik. Ya. Jadi suasana pastikan dijaga. Kondisi rileks, tenang, enjoy, damai, happy. Pastikan itu. Kalau kondisi hati belum baik, jangan afirmasi dulu. Buat diri Anda happy dulu. Minimal tenang. Nah, setelah itu, saya biasanya itu ketika sebelum tidur. Kenapa? Karena sebelum tidur itu ada perjalanan gelombang otak dari beta, alfa, theta, delta. Nah, gelombang sugestif, gelombang afirmasi yang bagus, gelombang pikiran bawah sadar itu ada di alfa dan theta. Makanya ketika ngantuk-ngantuk, mau tidur, apa yang Anda pikirkan itu cenderung terjadi. Hati-hati memikirkan sesuatu hal yang berkelanjutan pada saat mau tidur. Gitu. Artinya hal-hal negatif yang Anda pikirkan juga berpengaruh. Contoh, misalkan mikir cicilan, mikir utang, besok makan apa lagi, dan lain sebagainya. Ketika mau tidur mikirin itu, siap-siap seseorang ini akan menarik kekurangan. Karena vibrasi pada saat mau tidur bukan kelimpahan. Jadi saya melakukannya berikutnya setelah menjaga suasana hati, saya melakukannya sebelum tidur. Nah, apa yang dibayangkan? Yang dibayangkan saya melibatkan 5 panca indera. Kalau saya lebih peka visual ya teman-teman ya. Visual saya lebih kuat, lebih peka. Nah, teman-teman tergantung dirinya ya. Cocoknya apa? Kalau Anda scripting ya sebelum tidur nulislah. Ada yang nulis sampai berapa kali itu nggak ada rumus yang pasti. Kalau ada rumus yang pasti, misal 77 kali pasti berhasil, ya orang nggak perlu belajar apa-apa, cukup nulis 77 kali. Tapi yang terpenting adalah saat nulis vibrasinya seperti apa. Kalau teman-teman cocoknya pola kecenderungan berhasilnya pakai dream board, ya sudah, lihat papan impian Anda sebelum tidur, rasakan Anda sudah di sana. Nah, kalau saya kuatnya di visualisasi. Jadi saya membayangkan dengan melibatkan 5 panca indera. Ya, 5 panca indera. Apa saja itu? Yang pertama adalah indera penglihatan dulu. Pada saat Anda melakukan afirmasi, misal rumah gitu ya. Rumah seperti apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat seperti apa? Itu rumahnya. Bentuknya, warnanya, ngadepnya kemana, itu apa yang Anda lihat, apa saja di situ. Gitu. Kalau saya waktu itu, saya melihatnya itu dari yang jelas sekali, yang gampang saya bayangkan sebelum tidur adalah, saya itu dari lantai 2, dari balkon, melihat anak saya pada main di bawah. Jadi saya membayangkan rumahnya lantai 2.
Itu. Pada saat saya membayangkan, teman-teman, itu kondisi saya punya cicilan 10 juta per bulan dan saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak punya pekerjaan. Saya sudah belajar ke sana kemari pengembangan diri, sudah tahu rumusnya, maka tinggal memutuskan. Akhirnya saya paksa sebelum tidur membayangkan itu. Dari indera penglihatan. Kedua, dari indera pendengaran, apa saja yang didengar. Itu misalnya contoh suara anak saya lagi main di bawah. Jadi saat membayangkan itu seolah-olah sudah mendengarkan itu, seolah-olah. Lalu yang ketiga adalah apa? Indera peraba. Apa yang Anda raba? Misalkan pas naik tangga, pegangannya Anda raba. Terus temboknya atau apa Anda raba. Seolah-olah Anda sudah meraba itu. Contoh indera berikutnya apa? Indera penciuman. Nah, pada saat di situ apa yang Anda cium? Contoh aroma cat barunya, ya. Oh, ini catnya baru nih, seger banget gitu, aroma cat misalkan. Kemudian apa? Misalkan di situ di balkon sambil minum kopi, berarti Anda menghirup apa? Aroma kopi. Nah, lalu apa? Indera pengecap. Nah, karena minum kopi berarti Anda seolah-olah benar-benar sudah merasakan kopinya itu ada di lidah. Jangan ingat hutang ya Om. Enggak. Lo ngapain ingat-ingat hutang? Kita sedang visualisasi kelimpahan. Hutang adalah kekurangan. Kalau itu bersamaan menjadi tidak fix, nggak bisa narik kelimpahan dengan vibrasi kekurangan. Karena walaupun saya mikirin utang, saya berpikir keras tentang hutang, sudah sekitar berapa? Dari 2006 sampai 2020 itu berapa? 14 tahun, nggak lunas-lunas. Saya mikirin utang, bagaimana berhemat, nggak lunas-lunas. Masuk pakai cara yang sama. Gitu. Ya, jadi, saya membayangkan seolah-olah berada di sana. Gitu. Itu yang saya lakukan pada saat menarik uang. Saat menarik mobil juga sama. Gitu. Pada saat saya naik motor panas-panasan, saya memerem, saya membayangkan seolah-olah saya sudah naik mobil yang ber-AC, yang bagus, terus saya membayangkan anak-anak di belakang gitu, istri di sebelah, lalu mereka nyanyi-nyanyi bareng dan lain sebagainya gitu. Kita jalan-jalan bareng gitu, dan itu yang terjadi sekarang. Realnya terjadinya seperti itu. Makanya hati-hati sebelum tidur, apa yang Anda pikirkan yang sering diulang-ulang. Gitu. Ya. Kalau banyak impian gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau banyak impian, yang penting Anda punya mindset bahwa semesta infinity, bahwa Allah Maha Besar, misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda merasa impiannya banyak, tapi kayaknya nggak dikabulkan deh gitu. Kayaknya kalau banyak nggak bisa. Nah, kalau Anda sendiri ragu, berarti kan nggak ada keyakinan, berarti nariknya nggak kuat gitu. Setiap harikah? Betul, ya setiap hari. Jadi saya membayangkan sebelum tidur seingat ya. Kalau ingat ya, kadang kan tidur tuh nggak selalu ingat. Kadang niatnya nggak tidur, tapi kebablasan tidur. Tapi kalau ingat saya niatkan, ya saya niatkan. Lalu yang perlu dijaga adalah vibrasi sepanjang hari. Nah, vibrasi sepanjang hari. Soalnya apa? Vibrasi ini ngaruh. Contoh nih, Anda afirmasi, Anda visualisasi terkait dengan kelimpahan, terkait dengan kekayaan gitu. Nah, tapi Anda sepanjang hari masih ngeluh, masih khawatir, masih cemas, masih panik. Nah, rumusnya di sini yang paling penting. Anda yang sudah praktisi loa dan lain sebagainya. Pada saat Anda menarik kelimpahan, tidak bisa menggunakan energi kekurangan. Makanya teman-teman kalau kesulitan membereskan energi kekurangan, besok join meditasi deh, gitu ya. Teman-teman join meditasi supaya teman-teman bisa memancarkan vibrasi-vibrasi kelimpahan, vibrasi yang dicintai uang. Ibarat kata gini, supaya teman-teman mudah memahami, seperti kayak gelombang radio. Misal kekayaan tuh gelombangnya misalkan 100,5 gitu ya, 100,5. Nah, Anda menariknya itu dengan 100,4 saja, itu sudah kresek-kresek loh. Nggak nyambung loh. Apalagi misalkan 80 gitu. 80,5 untuk pengen mendengarkan yang 100,5. Nggak bisa, nggak connect. Nah, Anda yang mau narik kelimpahan, ya, pastikan, Anda yang menarik kelimpahan, pastikan vibrasi sepanjang hari berada di kelimpahan.
Nah, momen-momen krusial di sepanjang hari biasanya ketika sudah mikirin uang, ngelihat nota pada saat uang keluar, ya, memikirkan pengeluaran gitu. Nah, itu momen-momen krusial yang kadang membawa seseorang jatuh lagi ke vibrasi kekurangan. Gitu. Jadi, ketika teman-teman afirmasinya bagus, ya, visualisasi, scriptingnya bagus, didukung vibrasi sepanjang hari, berada di frekuensi kelimpahan, itu lebih mudah tercapai. Gitu. Jadi nggak cuma tekniknya visualisasi tok pada saat itu, enggak. Atau pada saat scripting saja, nggak bisa. Sepanjang hari Anda berada di vibrasi apa, itu yang juga sangat menentukan. Gitu. Kalau yakin nggak sama, gimana Om? Kadang yakin, kadang ragu. Cek penyebabnya apa. Kalau saya, yang membuat saya tidak yakin adalah saya kurang dekat kepadanya. Ketika seseorang sudah dekat kepadanya, siapa sih yang ngasih rezeki? Sumber rezeki itu dari mana gitu loh. Kalau Anda merasa itu adalah dari diri Anda, maka wajar Anda ragu. Karena diri ini kadang nggak konsisten. Apalagi ngukur dirinya dengan logika, ya. Kan saya cuma ibu rumah tangga, penghasilan saya sekian, mana mungkin, dan lain sebagainya. Maka keraguan itu akan sering muncul. Atau circle Anda nggak tepat. Udahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit, bla 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 gitu. Keyakinan penuh itu ketika Anda mulai menyadari siapa pemberi sang sumber rezeki. Gitu. Siapa pemberi sang sumber rezeki. Itu yang menjadi keyakinan Anda gitu. Ya, misalkan contoh, katanya Allah Maha Besar, misalkan gitu. Kenapa Anda ragu? Berarti kan ragu itu artinya apa? Anda tidak percaya kepada sang pemberi, bahwa dia bisa ngasih. Gitu. Bahkan di bahasa yang tidak enak, Anda sedang menghina Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan tidak mampu mewujudkan itu. Keraguan itu dasarnya karena itu. Anda merasa bahwa untuk mendapatkan itu harus dengan kerja keras, sementara Anda melihat diri Anda penuh dengan keterbatasan. Ya, padahal doa pada saat rezeki itu gimana? Ketika rezeki di atas, turunkanlah. Kalau di bawah, munculkanlah. Ya kan? Kalau jauh, dekatkanlah. Benar nggak? Artinya kan Anda diam. Adakah ketetapannya yang memerintahkan kejarlah uang sampai ujung dunia? Nggak ada. Itu. Nggak ada. Yang perintah seperti itu nggak ada. Di agama apapun nggak ada. Carilah rezeki dengan susah payah, itu nggak ada. Berarti kesadaran itu sangat penting untuk menjaga vibrasi.